Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu buku yang pernah saya baca. Jadi visualisasi bukunya itu seperti ini. Buku ini tuh bercerita tentang Mutiara Hikmah 21 pelajaran hidup mulia berdasarkan kisah nyata, di mana penulisnya itu yaitu Saiful Hadi Eluta. Mengapa saya sangat suka sekali dengan buku ini? Jadi buku ini tuh seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, buku ini menjelaskan tentang pelajaran hidup mulia berdasarkan kisah nyata, dan buku ini banyak sekali menceritakan hal tersebut karena di setiap ceritanya itu berbeda-beda konfliknya. Dan buku ini juga berdasarkan kisah nyata. Kemudian buku ini ingin memperlihatkan kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita pikirkan secara logis atau tidak bisa dikaitkan dengan hukum akal. Karena memang sebenarnya hikmah selalu berada di balik hukum akal, tapi tetap dipercayai oleh orang awam. Makanya saya tetap membaca buku ini untuk mengambil hikmah berdasarkan cerita-cerita di buku ini. Jadi salah satu hikmah bisa saya ambil di buku ini tentang kejujuran. Jadi ada seorang saudagar penjual perhiasan, ia sangat jujur ketika berdagang. Kemudian tiba-tiba suatu hari ia ingin sholat, kemudian ia menyuruh saudaranya untuk menjaga toko tersebut. Kemudian setelah ia pergi, datang seorang badui yang ingin membeli perhiasan di toko tersebut. Kemudian si badui memberikan 400 dirham untuk perhiasan tersebut, dan diterima oleh saudara Yunus, saudaranya si Yunus tadi. Padahal harga perhiasan tersebut hanya 200 dirham. Kemudian setelah si badui itu pergi, ia bertemu dengan Yunus bin Ubaid di jalan. Dan Yunus melihat perhiasan yang si badui ini pegang. Ia yakin bahwa perhiasan tersebut pasti berasal dari tokohnya. Kemudian ia bertanya, wahai badui, berapakah harga harga perhiasan yang ia pegang? Kemudian si badui menjawab, perhiasan ini aku beli dengan harga 400 dirham. Kemudian ia berkata, wahai badui, perhiasan tersebut hanya berharga 200 dirham. Kemudian kembalilah ke toko tersebut dan minta 200 dirham milikmu, kata dia. Kemudian si Yunus bin Ubaid tetap mendesak si badui untuk kembali ke toko tersebut, dan si badui mau tidak mau kembali ke toko tersebut dan mengambil 200 dirham miliknya. Kemudian setelah si badui tersebut pergi, si Yunus tadi bertanya kepada saudaranya, wahai saudaraku, tidakkah kau malu kepada Allah karena menjual barang dengan harga 2 kali lipat? Kemudian si saudaranya tetap kekeh bahwa si badui itulah yang ingin membeli perhiasan tersebut dengan harga 400 dirham. Kemudian Yunus berkata lagi, bukankah di pundak kita sudah memegang amanah bahwa kita harus memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Pelajaran hidup yang bisa saya ambil di cerita ini yaitu kejujuran memang sangat langka di kehidupan kita sekarang, karena kejujuran selalu diidentikan dengan kebodohan dan menghambat kemajuan dan kesuksesan. Bagaimana tidak, kita bisa mengambil contoh yaitu pejabat yang tidak jujur tidak akan cepat sukses. Kemudian karyawan atau buruh yang jujur selalu menjadi sasaran eksploitasi atasannya. Kemudian bisnismen atau pedagang yang jujur tidak akan bisa meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Bahkan di saat ini kita sering mendengar bahwa ketika seorang jujur maka ia akan hancur. Dimana yang pasti apakah realitanya seperti itu? Kejujuran memang susah untuk diimplementasikan di dunia bisnis atau pedagang, karena mereka tidak akan bisa meraup keuntungan yang besar. Namun, kita harus ingat, ketika seorang pedagang atau bisnismen melakukan kejujuran, maka ia akan sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebuah hadis yang berkata,
seorang pedagang yang jujur, yang dapat dipercaya dan muslim akan masuk surga bersama-sama dengan para syuhada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kelebihan dari buku ini tuh bisa membuka pandangan kita, kemudian juga memberikan pelajaran hidup yang penuh hikmah kepada kita. Kemudian buku ini tuh ilustrasinya jelas dan bahasanya juga sederhana sehingga kita bisa mudah memahami setiap ceritanya. Dan buku ini yang pastinya berisi tentang keimanan, kesabaran, dan kepasrahan diri yang bisa kita ambil dari pengalaman orang lain. Di buku ini, Saiful Hadi El-Suta ingin menghadirkan kisah-kisah yang bermakna dan syarat akan pelajaran hidup. Kemudian kisah-kisah ini juga kisah yang menyentuh dan menghibur sehingga bisa dibaca semua kalangan. Kemudian buku ini juga memiliki ilustrasi kisah yang dilengkapi dengan pelajaran hidup sehingga bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan tidak menggurui, yang akan membuat pembacanya lebih mudah mengambil hikmah dari yang hal-hal atau kisah-kisah yang disajikan. Saya akan membacakan sedikit biografi tentang penulis dari buku ini yang bernama Saiful Hadi El-Suta. Ia dilahirkan di desa Gelonggongan, Jakenan, Pati, Jawa Tengah sebagai anak ketiga dari pasangan Sulasih dan Supatman almarhum. Ia memiliki kecenderungan yang besar mendalami ilmu-ilmu agama. Hal tersebut mengantarkannya untuk belajar di pondok pesantren modern yang bernama Raulatul Ulum, Guyangan, Trangkil, Pati, Jawa Tengah. Kemudian ia menimba ilmu di sana selama 8 tahun, mulai dari jenjang diniyah selama 2 tahun, sanawiyah, dan aliyah. Menurutnya, salah satu ustadz muda pesantren yang paling berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai intelektualitas dalam dirinya adalah Al-Ustadz Muhammad Salim, di mana setelah tamat dari pesantren tersebut, ia meneruskan pengembaraan keilmiahnya ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sekarang menjadi UIN Jakarta, dan berhasil menyelesaikan studinya pada Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam atau PAI dengan julukan Komlut. Ia juga pernah tercatat sebagai mahasiswa pendidikan Kader Ulama PKU MUI DKI Jakarta angkatan ke-6 dari tahun 2002 sampai 2003. Dan ia juga banyak mempublikasikan karyanya seperti menjawab persoalan fikih ibadah Al-Mawardi Prima pada 2001, dan bisa dilihat dari belakangnya juga banyak hasil-hasil karyanya. Dan hal ini juga membuat saya yakin bahwa buku ini bisa membuat dan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa kepada saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.